Hai everyone, halo semua. Di video ini sesuai janji gue mau mulai nyicil nunjukin planner line up yang akan gue pakai untuk 2024. Nah, dari Hobonichi ada dua planner yang gue pilih. Dua-duanya adalah Hobonichi Hon. Ini varian terbarunya Hobonichi yang gue sih jadi penasaran ya. Pengen tahu nanti kalau udah dipakai 1 tahun enak atau enggak, terus bentukannya kayak gimana. Yang pertama, mulai dari yang kecil dulu. Ini ada Hobonichi Hon A6 yang berkolaborasi dengan One Piece Magazine. Jadi ada beberapa varian sih, cuma gue pilih yang Hon yang kayak gini. Pakai kain, itu kalau dilihat dengan lebih cermat itu kelihatan tuh tekstur benang-benangnya. Terus peletakan karakter-karakter bubble-nya itu untuk tiap buku bakal beda-beda. Di spine-nya kelihatan kayak ada gelombang. Nanti gue slow mo dikit, nah tuh kelihatan ya. Tapi nggak masalah juga sih sebenarnya ya, nggak gitu menonjol. Dan ada bookmarknya dua tuh, seperti yang tadi gue tunjukin sekilas. Ada yang warna beige sama ada yang warna navy. Nah di dalamnya ini udah sama persis kayak Hobonichi original seperti biasa gitu ya. Ada kalendernya, ada yearly, ada monthly, mulai dari 12 bulan ke-12 Desember sampai ke Maret 2025. Jadi buat yang tahun bedanya itu ada plus-plusnya 3 bulan buat kalender bulanannya. Lalu setelah kalender bulanan ada blank page 2 biji kayak gitu. Lalu lanjutlah nih ke yang daily page dan ke per bulannya. Tiap bulan sebelum masuk ke tanggal satunya itu ada memorable scene yang dimasukin. Jadi nanti kalau misalnya dilihat-lihat di dalam daily page-nya pun ada beberapa halaman yang di bawahnya ada tambahan scene-scene komik. Tapi yang gede itu yang di halaman tiap bulan. Itu buat gue fresh dan seru gitu ya. Jadi ngeliatin loh ada gambar-gambar unik, terus beda-beda lagi tiap bulannya. Dan ada detail menarik dan bagus menurut gue. Misalnya nih tanggal 5 Mei si Luffy ulang tahun. Nah itu ada muka dia tuh di bawah tanggal 5. Dan ada tulisannya juga. Terus ada penandanya juga. Ada huruf B gitu kayak birthday. Terus ada tulisan nama karakternya. Walaupun pakai bahasa Jepang ya, gue gak ngerti. Tapi ya at least ini ada detail-detail kecil yang bikin plannernya makin kelihatan niat dan sangat-sangat well made. Pas buka-buka halamannya nanti sepanjang tahun kayaknya kayak dapat surprise aja gitu. Tiap buka lagi, loh ada gambar ini, loh ada gambar lagi gitu, beda lagi. Dan itu menurut gue menyenangkan dan bikin gue nggak sabar pengen cepet-cepet pakai planner ini. Nah di belakangnya ada halaman-halaman ekstra yang ini ala-ala One Piece juga. Ini lucu banget nih, wanted. Jadi misalkan pasang fotonya siapa terus rewardnya apa, walaupun iya maksudnya buat seru-seruan aja gitu ya. Terus tetap masih ada gambar-gambar karakter yang disebar di berbagai macam halaman di dalam planner ini. Jadi buat yang penasaran gimana isi dalamnya Hobonichi One Piece, nah beginilah. Udah lebih kebayang ya, bakal menemukan banyak gambar-gambar dari seriesnya itu di sepanjang kita ngebuka plannernya. Oke, lanjut setup dikit. Oh iya, sebelum masuk ke setup, gue nunjukin dulu pencil boardnya. Jadi setiap pembelian Hobonichi Hon itu bakal dapet pencil board. Pencil boardnya ini ukurannya ya sama persis dengan pencil board Hobonichi yang lain, cuma dia bentuknya transparan dan ada pen loopnya. Jadi bisa langsung diselipin. Karena Hobonichi Hon ini nggak bisa pakai covernya Hobonichi yang biasa ya, yang biasa dipakai buat original atau affect atau day free. Jadi gak ada pen loopnya tuh ditaruh di mana gitu. Nah ya ini cara Hobonichi untuk menjawab kebutuhan itu. Dan pencil board ini bisa dipakai buat kalian khususnya yang gak mau kalau nulis ngecap ke halaman belakangnya. Jadi ditatakin aja pakai pencil boardnya. Gue udah nyetok beberapa stiker karena ada stiker yang pengen gue taruh, gue tempel di halaman depannya. Nah buat planner yang ini gue milih stiker yang ini, Lord bless this mess. Karena ini kayaknya bakal jadi daily planner gue. Semua to-do list, apa yang perlu gue kerjain, nah bakal gue taruh di sini. Jadi kayak pengen aja gitu tiap buka diingatkan untuk berdoa.
Dan buat penanda bulannya, gue pakai sticky tab-nya dari Daily. Jadi ada beberapa warna, terus ada permanen markernya juga, ini dari Daily juga. Jadi gue nyari yang permanen supaya nanti abis ditulis bulan-bulannya, kalau kegesek tangan, kepegang, udah gak bergeser. Sudah paten dia. Jadi ini gue pilih-pilih warna dulu. Itu kan ada 5 warna ya. Dan gue kepengen satu warna itu dipakai untuk 4 bulan. Jadi gue perlu 3 warna. Dan gue nyocokin bentar sama covernya. Dan gue akhirnya memutuskan untuk memilih 3 warna di tengah, biru muda, hijau, dan kuning. Nah, yang daily marker ini ada 2 ujungnya. Nah, gue pakai yang ujung yang kecil karena kalau yang pakai spidol tuh kegedean. Jadi gue pakai yang kecil itu. Jadi gue tulisin aja tiap bulannya, mulai dari biru dulu, dari biru lanjut ke kuning, dari kuning baru ke hijau. Aman tuh. Udah digosok-gosok, tidak bergeser. Sudah permanen dia. Nah, ini tinggal gue tempelin aja sih. Jadi so far tuh gue nempelnya kayak gini dulu. Cuma pada akhirnya nanti kalau misalnya gue ngerasa, oh ini terlalu nongol nih, terlalu menonjol sticky tab-nya, ya gampang nanti gue tinggal atur ulang, gue tempelin biar agak masuk ke dalam ya. Cuma ini untuk sekarang kayak gini dulu aja, buat gue gak apa-apa. Udah deh, jadi tuh kelihatan. Kalau yang perlu digeser-geser dikit gak apa-apa, dan gak ngerusak kertas juga sih lemnya. Dan ini ada covernya. Kalau covernya Hobonichi Hon ini harus spesifik belinya yang merek Hobonichi. Karena kalau misalnya kita gambling beli cover yang A6 lain tuh belum tentu pas gitu secara ukuran. Jadi ini yang memang udah diproduksi sama Hobonichi-nya dan yang sudah pasti pas dan benar gitu. Nah, buat yearly dan buat monthly-nya gue tempelin juga sticky tab warna lain supaya nanti gampang aja gitu kalau misalnya ini bakal gue taruh sebagai tracker atau ini mau gue taruh buat jadwal-jadwal tertentu. Nah, tinggal buka aja. Misalnya buka, oh gue mau liat yearly, mau liat monthly, oh mau masuk ke tiap bulan. Nah, udah gampang. Udah dipasangin tab kayak gini. Jadi cepet kalau mau pindah-pindah bulan, mau lihat-lihat kalender yang tertentu, gampang. Oke, setelah selesai dengan yang kecil, kita lanjut ke kakaknya yang lebih besar. Ini gue punya Hobonichi Hon Yamazakura, ukuran A5, sama persis kayak Hobonichi Kazen ukurannya, dalamannya juga sama juga. Yang bisa dibedakan adalah desain covernya dan juga ketebalan dari covernya. Nah, kalau bisa dilihat yang Hobonichi Kazen tuh pakai kayak cardboard biasa gitu ya, lebih tipis dan lebih fleksibel dikit. Nah, kalau yang Hon itu kayak hardcover, lebih kaku. Yang gue punya ini yang bahasa Inggris, kalau yang One Piece tadi bahasa Jepang full, nah yang ini bahasa Inggris. Ilustrasi covernya ini yang bikin namanya Dr. Tomitaro Makino. Beliau adalah botanis dan usia ilustrasi ini sudah lebih dari 120 tahun, gengs. Jadi kayak karya klasik dan gue naksir banget sama gambarnya. Lalu kalau kita lihat isi dalamnya, isinya sama persis seperti Hobonichi Kazen pada umumnya. Dari kalender tahunan, bulanan, mingguan, sampai hariannya sama. Pemilihan warna dari bulan Januari sampai nanti Desember, itu warna-warnanya juga masih sama seperti Hobonichi Kazen versi-versi tahun-tahun sebelumnya. Yang beda adalah di bagian belakangnya. Ini kalau di-compare dengan Hobonichi Kazen yang 2023, halamannya lebih banyak, tambahan 2 halaman, dan ada variasi baru yang menurut gue menarik juga sih buat diisi. Mungkin tahun ini bakal gue isi tuh halaman belakangnya. Nah, buat varian Hon gue yang ini, karena putih, jadi gampang banget kotor, gengs. Kalau kalian tertarik dengan varian ini juga, wajib kudu mesti dikasih clear cover.
Nah, kalau ini pensil boardnya ukurannya sama persis seperti pensil board yang A5, cuma bedanya ya yang Hon seperti biasa ada pen loopnya. Kalau yang ini gue compare dengan Hobonichi Kaizen, kelihatan yang 2023 sudah bengkak saudara-saudara. Sudah ketempelan berbagai macam perintilan, stiker kertas dan lain-lain. Dan kalau yang Hobonichi Hon masih fresh, masih mulus. Itu cuma ada dent dikit aja kayaknya kesenggol sama pulpen gue sendiri. Dan kalau misalnya ketempelan berbagai macam foto atau stiker, gue penasaran apakah nanti di akhir tahun 2024 Hobonichi Hon tuh bentukannya masih enak dilihat. Kita lihat nanti ya tahun depan. Buat setupnya, gue juga menyiapkan beberapa stiker dan pilihan gue jatuh pada stiker Don't Bother ini. Jadi Hobonichi Hon bakal gue pakai sebagai memory keeper. Dan stikernya mah ya lumayan mewakili lah ya. Jadi apa aja nanti gue taruh di sini, tidak usah dipedulikan apa isinya, yang penting bisa gue rekam. Buat tab di tiap bulannya gue pakai Hobonichi Index Sticker. Nah, khusus buat yang stiker ini, bagian putihnya tuh ada di sisi belakang, jadi gue kayak ngebalik gitu loh. Baru gue tempelnya di belakang, di halaman tanggal 2, baru dilipat ke depan. Begitu juga dengan halaman-halaman yang lain. Jadi gue selalu mulainya dari yang belakang karena itu tanda putih-putih stikernya itu adanya di sisi belakang. Untuk yang bagian stiker yang ini. Tapi nanti yang untuk satunya yang bakal gue pakai di weekly, itu depan belakang ada bagian putih-putihnya. Saran gue kalau kalian juga pengen pasang tabs kayak gini, selalu mulai dari daily page-nya dulu. Karena di daily page-nya itu ada kotak bulannya ya. Nah, itu tuh jadi semacam penanda harus nempelin stiker di area mana. Dan weekly ini kan nggak ada. Jadi yang weekly ini ngikutin aja di kira-kira di atasnya si daily page-nya itu di mana. Nanti kalau misalnya udah kepasang, kelihatan tuh, wah udah cocok, udah mirip. Kalau misalnya ada perbedaan ya paling cuma berapa mili doang, nggak masalah. Buat halaman pembuka tiap bulan ada sedikit perubahan. Mini kalender di tengah itu nggak lagi gue tulis, tapi 3 dot stickers masih akan gue pasang. 3 dot stickers ini diisi apa aja, bisa macem-macem, bisa activity yang mau gue lakukan, ada sesuatu seru yang mau gue bikin, ada plan tertentu yang mau gue jalankan di bulan tertentu, nah itu gue tulis. Buat gue nulis kayak gini jadi jadi semacam bensin yang bikin gue menanti-nanti untuk menjalani bulan itu. Jadi bisa dibilang kayak gue mengiming-imingi diri gue sendiri gitu, kayak bulan ini seru loh Gris, gara-gara ada ini. Ya trik sederhana lah untuk bikin gue lebih semangat menjalani tiap bulannya. Karena yang gue tulis di sini adalah sesuatu yang buat gue seru, menyenangkan, dan menantang untuk dilakukan.
Selain 2 Hobonichi Hon ini, gue masih ada 2 Hobonichi lagi yang bakal gue pakai untuk 2024. Yang ini Hobonichi Day Free 2023, yang A6 dan A5 masih ada sisa halamannya lumayan banyak, jadi masih mau gue pakai sampai 2024. Oleh karena itu, yang A5 gue juga mau tempelin stiker buat nutupin tahun 2023-nya itu. Stiker-stiker yang gue pakai, yang gue beli di Indonesia, yang sellernya ada, nanti gue tambahin link-linknya di description video ya. Jadi nanti silakan kalian cek-cek aja kalau tertarik juga dengan stiker-stiker yang gue tempel di cover, di halaman depan Hobonichi Hon-nya, atau sticky tab-nya Daily, dan permanen markernya itu juga nanti gue tambahin di description video, dicek aja. Oke, gitu aja gengs untuk video simple setup Hobonichi Hon gue. Nanti buat video berikutnya kayaknya gue bakal bikin video untuk yang Sterling Ink. Sekalian gue juga mau compare versi 2024 dengan 2023. Ditunggu ya. Thank you for watching. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.